Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir di kejauhan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Jalanan menuju gerbang Universitas Indonesia sepi, hanya ada suara serangga malam dan deru lembut mesin mobil. Angga, seorang mahasiswa tingkat akhir, menyetir sendirian setelah pulang dari kampus. Ia merasa sedikit lega karena tugas akhir yang dikerjakannya selesai dengan baik hari itu. Ketika Angga melewati gerbang UI, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas. Ia melirik kaca spion dan seketika tubuhnya membeku. Di kursi belakang, seorang wanita mengenakan kebaya merah, duduk diam, wajahnya tertunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Seketika, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis, mungkin ini hanya halusinasinya karena terlalu lelah. Angga panik. Ia menginjak rem mendadak dan menoleh ke kursi belakang, tapi kursi itu kosong. Namun, ketika ia kembali melirik ke kaca spion, wanita itu masih berada di sana, duduk diam di kursi belakang. Ia hanya bisa menelan ludah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga, sementara suhu udara mendadak terasa dingin menusuk tulang. Teringat akan cerita urban legend, katanya jika ada seseorang yang mengendarai mobil di malam hari dan melewati gerbang UI, lalu melihat sosok wanita berkebaya merah duduk di belakang jok melalui kaca spion. Kamu harus mengitari gerbang UI untuk mengembalikannya pulang ke depan gapura gerbang UI. Kalau kamu membawanya pergi tanpa mengembalikannya lagi, kemungkinan sosok tersebut akan mengikuti kamu sampai rumah. Saat Angga berusaha kembali ke gerbang UI, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon di sekitar tampak lebih besar dan gelap, seperti bayangan yang hidup. Sesekali ia merasa melihat bayangan melintas di sisi jalan melalui sudut matanya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Wanita berkebaya merah itu masih ada di kaca spion, kini duduk lebih dekat ke kursi depannya. Angga mencoba mengendalikan rasa takutnya, tetapi suasana di dalam mobil semakin menyesakan. Suara detak jam di dashboard terasa lebih keras dari biasanya, seolah berdetak bersamaan dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Udara di dalam mobil mendadak menjadi lembab dan berat, membuat napasnya terasa sulit. Ia melirik kaca spion lagi, dan sosok wanita itu terlihat semakin jelas, duduk diam dengan kepala sedikit miring ke samping, seakan memperhatikan Angga. Ketika ia akhirnya melihat gerbang UI di kejauhan, kakinya menginjak pedal gas lebih dalam, berharap semua ini segera berakhir. Setelah mobilnya sampai di gerbang UI, Angga menghentikan kendaraannya. Ia berharap sosok itu akan pergi. Namun, ia mendapati gerbang itu sudah tertutup. Seorang penjaga malam keluar dari posnya, tanpa heran melihat Angga. "Mas, ngapain malam-malam kesini?" tanyanya. Dengan gemetar, Angga menjelaskan apa yang terjadi. Penjaga itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Masih beruntung, Mas. Biasanya dia lebih menyeramkan. Jangan lupa baca doa kalau lewat sini." Begitu mobil Angga melewati gerbang UI untuk kedua kalinya, berat mobil kembali normal. Ia melirik kaca spion dan mendapati kursi belakang kosong. Tanpa ingin mengambil risiko, ia langsung melaju menuju rumah. Namun, perasaan tidak nyaman tetap menghantuinya sepanjang perjalanan, seolah-olah sosok itu masih mengawasi dari kejauhan. Di rumah, Angga tidak bisa tidur dan terus memikirkan kejadian malam itu.
Keesokan harinya, Angga bercerita ke teman-temannya di kampus. Gue semalam ngalamin hal aneh di gerbang UI. Serius, ada yang duduk di kursi belakang mobil gue, cewek pakai kebaya merah, katanya sambil memasang wajah serius. Temannya, Fajar, langsung melongo. Wah, seriusan? Itu kan cerita yang sering diceritain orang. Terus gimana? Angga mengangguk sambil minum kopinya. Gue muterin lagi gerbangnya, abis itu dia hilang. Fajar langsung bergidik. Untung aja lu muterin. Gue pernah denger, ada orang gak ngerti ceritanya, terus malah bawa dia sampai rumah. Angga cuma diam sambil mikir, membayangkan apa yang mungkin terjadi kalau dia gak ikutin aturan urban legend itu. Malam itu, ketika Angga sedang mencoba untuk tidur, ia mendengar suara samar dari arah jendela kamar. Terima kasih. Suara itu lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Angga membeku. Ia tidak berani membuka mata, hanya bisa berdoa dalam hati hingga akhirnya ia tertidur karena kelelahan.